Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novira Anastasia. Dan di sini saya akan menjelaskan cara mencari gaya batang dengan metode Kuhlman. Nah, di sini pada gambar ini terdapat tumpuan sendi dan tumpuan roll yang memiliki beban luar, yaitu beban terpusat P1 dan P2. Dengan jarak masing-masing batang ini adalah 3 meter dan ketinggiannya adalah 3 meter. Nah, dengan metode Kuhlman ini kita mencari pada batang A2, D1, dan B2 dengan cara dipotong. Nah, dipotong ini bisa ke kiri atau ke kanan. Nah, kalau kita ingin mencari dengan gaya yang berada di sebelah kanan, maka kita akan memotong ke kanan. Gini. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita panjangin. Jadi garis ini kita panjangin ke bawah, ke bawah, ke bawah, dan ke bawah. Seperti ini ya, kita panjangin ke bawah. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggambarkan P1 beban-beban luar dulu dengan beberapa sesuai dengan skalanya. Kita pakai 1:1. Jadi di sini P1-nya 1 ton. P1-nya 2 ton dan P2-nya 1 ton. Oke. Nah, jadi setelah itu kita garisin ke sini. Jadi di sini P1 ini 2 cm. Jadi skalanya 1:1. P2-nya ini 1 ton. Nah, terus kita buat titiknya terserah. Kalau ini kan titiknya di tengah. Nah, kita garis ini garis 1, garis 2, garis 3. Nah, baru garis ini nanti akan dipindah ke sini. Oke. Nah, selanjutnya kita udah garisin ini. Jadi pindah garisnya pakai penggaris, pindah ke sini, 2, 3. Terus kita tarik garis dari ujung ke titik ujung, garis S. Nah, selanjutnya garis S ini nanti kita akan pindahkan pakai penggaris juga ke titik di sebelah sini. Oke. Nah, selanjutnya udah kayak gini S-nya. Habis itu kita lihat di sini tuh batang S dengan batang 1 itu di titik sini pertemuannya. Jadi dia di VA. Nah, untuk batang S sama batang 3 itu di titik VB. Nah, makanya kita di sini VA VB itu kan arahnya terbalik ke atas. VA VB ke atas. Nah, di sini dari P2 ke atasnya berarti VB. Di sini sampai sini VB. Pakai yang lebih ini ya. VB. Nah, habis itu ke atasnya lagi itu VA. Nah, habis ini barulah baru kita cari resultannya. Nah, resultannya ini dilihat dari ini kan VA tuh arahnya dari sini, dari titik VB ke atas, terus dikurang P1. Berarti P1 ini adalah resultannya nih. Jadi S sama 2 ini resultannya ke arah bawah. Kenapa? Karena VA dikurang P1 hasilnya ke bawah. Sini R. Oke. Nah, habis itu kan di sini itu ada garis S sama garis 2. Nah, ini garis S sama S2 ini harus nyambung. Jadi kita sambungin sampai dia ke satu titik.
menggunakan penggaris. Nah, jadi kita udah tarik garisnya. Garisnya kita tarik ke titik sampai dia ada pertemuan. Nah, habis itu R-nya ini arahnya ke bawah. Nah, kita tarik lagi garis ke sini. Garis, kemudian kita taruh di sini R-nya. Nah, di sini R-nya harus sesuai sama yang ini ya, ukurannya. Nanti kita pakai penggaris, kita ukur sama. Nah, di sini pertemuannya ini kita di titik C sama di titik E. Kenapa? Karena kita mau cari A2, D1 sama B2. Nah, untuk A2 dan D1 ini kita resultanin jadi RA2D1. Nah, ini untuk B2-nya. Oke. Baru nanti kita di sini kita lihat gambar di bawah aja ya. Untuk titik E. Ya, oke. Jadi yang digunakan adalah titik E dulu. Kenapa? Karena yang diketahui kan ini R dulu nih. R ke bawah, baru B2, baru RA21. Nah, kita jadiin titik kita sambungin. Jadi R ini kan ke bawah, baru B2, baru RA2D1. Nah, kita lihat tandanya plus sama minusnya. Misalnya kalau dia menjauhi titik, dia itu minus. Kalau dia menjauhi titik, dia plus, dan kalau dia mendekati titik, dia minus. Oke. Habis itu udah ketahuan berapa jarak RA2D1, baru kita ke titik C. Nanti dari titik C ini, dari mulainya ini adalah RA2D1, arahnya ke bawah. Nah, ini arahnya searah jarum jam ya. Jadi RA2D1 baru ke D1, baru ke A2. Nah, ini harus kembali ke titik awal ini. Oke. Nah, ini jadi B2 baru R dulu, B2 baru RA2D1. Nah, baru yang ini RA2D1 dulu. Arahnya mengikuti yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya sebelumnya dia menjauhi titik, berarti di sini kan dia harus menjauhi titik, berarti dia arahnya ke bawah. Nanti kalau misalnya yang satunya ini D1 sama A2 kan belum ketahuan, jadi dia harus kembali ke titik awal RA2D1. Oke. Nah, ini kita tulis setelah kita ukur jarak-jaraknya. Kita ukur berapa. Nah, baru kita jadiin skalanya ke ton. Tadi kan awalnya kita pakai skala 1:1 itu 1 ton sama dengan 1 cm. Jadi kalau di sini 1,66 atau 1,6 di sini kita jadiin ke ton, 1,66 ton, terus A2 1,33 ton, dan D1 0,47 ton. Nah, di sini batang tarik, ini batang tekan minus, ini batang tekan. Oke. Sip. Nah, selesai. Nah, kurang lebihnya mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.